di Kongres ke-7, ya kan, di Kongres ke-7, di mana pada saat itu yang menjadi ketua ataupun pimpinan ISDV adalah Semaun. Maka di Kongres ke-7 ini kemudian dibentuklah ataukah berdiri apa yang disebut dengan Perserikatan Komunis Indonesia. Nanti karena atas usulan Moskow, perserikatan ini diganti menjadi Partai Komunis Indonesia yang kita saksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita bersama mahasantri Sekolah Peradaban Sekolah Politisi Muslim. Baik, sekarang di bulan September ini kita sudah kembali lagi di mana ada kenangan-kenangan yang tidak akan pernah dilupakan oleh masyarakat khususnya di Indonesia, yakni kenangan-kenangan pahit. Beberapa orang mengatakan itu pahit dan beberapa orang mengatakan juga itu pahit di sisi yang lainnya yang saling bertabrakan. Nah, inilah yang akan kita bahas nanti. Begini Bang, sekarang di bulan September ini sekali lagi kita ingatkan bahwa ini adalah bulan di mana yang tidak akan pernah terlupakan oleh rakyat Indonesia. Nah, yang menjadi di sini muncul pertanyaan setelah berangkat dari Pak Gatot itu sendiri yang sudah menantang Pak Jenderal. Haruskah G30 SPK ini akan terus dibahas setiap tahunnya atau bagaimana itu? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peringatan G30 SPKI atau biasa juga disebut dengan Gestapo sebetulnya adalah alarm bagi kita, terutama bagi umat Islam. Sebagaimana corak sebuah ideologi, bahwa ideologi itu tidak akan pernah mati, tidak akan pernah punah ketika ada seorang individu ataupun kelompok tertentu yang senantiasa mempercayai dan ingin berupaya untuk mengimplementasikan ideologi tersebut di dalam kehidupan kita. Meskipun ideologi yang dimaksud ini seharusnya sudah mati di tahun 1991 bubarnya Uni Soviet. Iya. Komunisme secara negara yang betul sudah tidak ada. Kalaupun ada, sudah tidak pure sebagai sebuah ideologi yang paripurna, yakni komunisme. Akan tetapi ideologi ini masih tetap diemban oleh individu atau kelompok-kelompok tertentu. Ya. Nah, ini yang saya katakan tadi, bahwa kita bagi umat Islam itu secara oposisi biner sangat menentang ideologi komunisme. Apatah lagi dalam ajaran Islam itu menolak secara totalitas, ya kan, ideologi komunisme ini. Betul. Tapi ini Bang, ada juga beberapa kelompok mengatakan bahwa ideologi komunis kemudian Islam ini sebenarnya memiliki titik temu. Nah, kemudian dengan berangkat dari pernyataan bahwa antara komunisme dan Islam ini itu bertentangan, mungkin begitu ya, bertentangan. Tetapi bagaimana dengan persepsi itu bahwa ada sebenarnya titik temu yang menemukan mereka ini yang bisa mengharmoniskan antara komunisme dan Islam? Iya, bagi sebagian orang yang taraf berpikirnya sangat dangkal, ya kan, saya katakan begitu, pasti selalu mencocok-cocokkan sesuatu dengan sesuatu yang lainnya, lalu kemudian mengambil kesimpulan yang prematur bahwa yang satu sama dengan yang lainnya, ya. Hanya karena cebong dan ikan sama-sama bernafas dengan insang, lalu kita samakan bahwa cebong sama dengan ikan. Kan tidak begitu. Kita harus melihat kerangka bangunannya secara menyeluruh untuk kemudian sampai pada kesimpulan bahwa komunisme ini bertentangan dengan Islam. Kira-kira begitu. Nah, ada yang mengatakan bahwa Rasulullah, ya kan, sangat sosialis, ya kan, sangat sosialis, sehingga kemudian langsung
caplok langsung kemudian disimpulkan membuat satu konklusi bahwa komunisme sama dengan Islam. Akan tetapi ya kan, teori-teori penopang komunisme ini sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Umpamanya misalkan ya kan, teori materialisme. Teori materialisme ini sangat tidak sesuai dengan Islam. Makanya wajar kalau Dawam Raharjo mengatakan bahwa Marxisme, komunisme termasuk sosialisme itu hanya bertemu di jalan. Secara asasi itu tidak akan pernah bertemu. Tidak akan pernah bertemu karena sangat bertolak belakang. Kira-kira begitu. Jadi di sini dia bisa berjabat tangan tapi tidak bisa menikah, begitu maksudnya. Tidak bisa menyatu dalam satu wadah yang sama. Ya, makanya sudut pandang yang harus kita pakai adalah sudut pandang ideologi.